Angkatan 7 kelas 252 akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Nuraini SPD dari SMP Negeri 1 Wonosari. Berikut. Dan saya Eli Fitria SPD SD dari UPTD SPF SDN Lombok Wetan Kecamatan Wonosari. Dan saya Nur Ihwatin dari SD Darut Tolaba Kecamatan Wonosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nuni. Selamat siang Bu Eni. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Bu Nuni. Sebelum dengan melakukan proses kucing, apa sudah siap melakukannya? Insya Allah sudah siap. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena saya sebagai pengamat atau observer di sini, saya akan menanyakan beberapa hal dari Bu Eni tentang apa yang Ibu lakukan dan apakah yang Ibu akan lakukan ini sudah sesuai dengan alur tirta yang sudah Ibu rencanakan? Ya. Saya kira ini saya sudah mempersiapkan percakapan saya nanti dengan Koci sesuai dengan alur tirta. Ya. Ada 4 itu ya. Iya. Ya. Bu Eni, apa yang ingin dikembangkan dalam proses kucing ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu dalam percakapan dengan Koci nanti saya harus ini ya, mempunyai kompetensi present, kehadiran penuh, kemudian sebagai pendengar yang aktif, dan yang ketiga saya harus mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, benar Bu Eni. Kemudian bagian kompetensi mana yang spesifik menurut Bu Eni? Ini mendengarkan aktif ya, dengan pertanyaan berbobot. Ya benar Bu Eni. Ada 2. Menurut Bu Eni, indikator ketercapaian apa yang diinginkan sesuai dengan tujuan pengembangan yang ingin Bu Eni dapatkan dari Bu Eni sebagai coach di sini? Indikator ketercapaiannya. Ya, nantinya saya sebagai coach ini bisa seperti ini ya, apa? Bentar saya cari dulu Bu, saya sudah ini apa yang sudah saya lakukan nanti ya. Di situ sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan ya. Jadi saya nantinya penyampaiannya itu bagaimana coach nanti akan merasa nyaman ya, seperti sharing gitulah ya. Itu yang karena itu memang kunci utama ya Bu Eni ya. Selanjutnya silakan dengan memulai proses coaching. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat nih Bu. Iya, sehat sekali. Sehat sekali saya ini. Iya. Ini ya. Kita mulai ngobrol ya. Bu Eli yang katanya punya permasalahan dengan muridnya ya. Jadi apa yang akan kita bicarakan kali ini Bu Eli? Gini Mbak Eni ya, saya punya permasalahan nih. Di sekian lama saya mengajar di Lombok Wetan itu, baru kali ini jumlah murid di kelas saya itu paling banyak 29. Nah, kemudian karena pandemi kemarin mungkin apa ya, akhlaknya anak ini loh Bu Eni ya, yang menjadi permasalahan untuk saya ya. Kenapa? Karena anak-anak itu sudah akhlaknya berkurang. Biasanya anak kalau zaman saya sekolah itu kalau ketemu guru sungkan atau gimana lah akrab gitu. Tapi anak sekarang ini ketika guru menerangkan kadang nggak mendengarkan, malah berbicara sendiri, terus sama temannya suka jahil, malah sering mengolok-olok nama orang tuanya seperti itu. Jadi saya tuh ingin punya solusi bagaimana anak-anak itu
berakhlak mulia seperti itu Bu. Jadi Bu Erli ini bingungnya. Iya. Bagaimana anak-anak di kelas Bu Erli itu bisa menerapkan akhlak mulia? Mungkin pengaruh karena pandemi kemarin ya. Iya benar, karena banyak bermain, kontrol dari orang tua mungkin kurang seperti itu. Jumlah siswa di kelas 29 kebanyakan anak laki-lakinya. Benar. Gitu ya Bu. Kemudian menurut Bu Eli sikap yang bagaimana yang termasuk akhlak mulia ini, indikatornya kira-kira apa saja? Nah, menurut saya itu anak yang memiliki akhlak mulia itu ketika gurunya menerangkan dia mendengar seperti itu dan kasih sayang terhadap temannya, bisa tidak jahil, tidak sering mengolok-olok, kadang nama orang tuanya yang disebut-sebut seperti itu. Iya, jadi itu yang ingin saya terapkan seperti itu. Jadi anak-anak itu bisa mengontrol, bisa berakhlak mulia seperti itu. Jadi selain pada yang lebih tua, guru sebagai orang tua di sekolah gitu, juga kepada temannya sebagai saudaranya di sekolah seperti itu. Ketika anak bicara dengan orang lain seperti menghargai, sopan, dan bersikap baik, tidak bentak-bentak ya. Kalau menggunakan skala persentase 1 sampai 10, ada di skala berapa ini Bu Eli? Yang jadi rencana awal ini, yang Bu Eli targetkan untuk saat ini ya, jika berbicara tentang skala 1 sampai 10, mungkin saat ini anak maksudnya mahasiswa saya itu berada di skala ya tidak semuanya ya, ada yang di skala 3, 4 dan 5 seperti itu. Jadi untuk di awal saya ingin minimal anak-anak berada di skala 6 sampai 7 untuk di awalnya seperti itu. Iya. Skala 6 ya? Ya, 6 sampai 7. 6 sampai 7 ya. Kemudian apa rencana Bu Eli selanjutnya untuk mewujudkan kebiasaan untuk mewujudkan anak-anak berakhlak mulia itu? Rencana saya itu gini. Yang pertama itu saya ingin berkoordinasi dengan kepala sekolah bagaimana untuk mungkin melaksanakan kebiasaan-kebiasaan seperti berdoa bersama, istighosah yang sudah dilakukan di sekolah. Kemudian yang kedua saya ingin juga berrelasi dengan guru yang mumpuni tentang akhlak. Contohnya di sana adalah Bapak Fauzi yang ingin saya ajak untuk berrelasi ya, untuk bisa memberikan nasihat-nasihatnya kepada anak-anak seperti itu. Kemudian saya juga ingin mengadakan parenting untuk orang tua siswa, karena saya yakin karena orang tua sebagai orang tua yang menemani anak lebih lama di rumah seperti itu, jadi kalau ada dukungan mungkin lebih cepat gitu untuk menciptakan akhlak yang mulia seperti itu. Baik Bu Eli. Jadi paling tidak solusinya Bu Eli akan mengadakan parenting gitu tadi ya, mengadakan kebiasaan dengan Pak Fauzi ya, dengan Pak Fauzi. Kemudian ya itu tadi berkoordinasi dengan Pak Fauzi, guru agama ya. Bukan guru agama, cuma beliaunya seorang kiai kan. Jadi mumpuni lah untuk di bidang agama. Jadi menurut Bu Eli kira-kira yang akan membantu itu siapa saja untuk proses ini, pelaksanaan kebiasaan ini? Untuk yang bisa membantu ya harusnya yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai manajer ya. Kemudian teman sejawat atau semua guru di sekolah harus bekerja sama seperti itu, dan juga komite ya, juga orang tua yang tak kalah pentingnya seperti itu. Baik, itu tadi yang akan membantu ya untuk proses pembiasaan anak mulia ya. Bu Eli ada kepala sekolah,
kemudian ada Pak Polisi, ada guru agama sendiri, dan kemudian ada komite dan tokoh masyarakat juga orang tua. Baiklah, ini saya sudah dapat gambaran ya, apa yang ingin diinginkan oleh Bu Eli untuk menciptakan siswa yang berakhlak mulia di sini ya. Bu Eli ingin mengadakan bimbingan, mengadakan parenting tadi ya, dan berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di situ ya. Seperti itu ya. Ini ya. Terima kasih Bu Eli sudah ini yang menyampaikan permasalahannya di sekolah tadi tentang akhlak anak-anak itu tadi ya. Dari beberapa rencana yang Bu Eli katakan tadi, mana yang kira-kira bisa dilakukan dalam waktu dekat? Oh iya, tadi ada yang lupa. Saya ingin dulu masih bimbingan konseling anak-anak. Jadi sebelum saya ini ke sekolah, jadi saya akan bimbing anak-anak dulu, saya panggil berikan bimbingan konseling di awal seperti itu. Kita sebelum ya, kemudian untuk di awal ya itu dulu, kemudian saya koordinasi dengan kepala sekolah dan juga untuk kedepannya bisa mengintegrasi dengan Pak Polisi dan semua teman yang ada di sekolah. Kapan kira-kira Bu Eli akan melaksanakan dalam waktu dekat ya? Depannya lah ya, minggu ke depan. Baiklah, terakhir Bu Eli ya, apa yang Bu Eli dapatkan dari perbincangan kita? Ya sebelumnya saya sudah satu kebingungan ya dalam menangani anak yang sudah seperti ini ya. Kemudian dengan perbincangan kita hari ini, saya sendiri menemukan solusi dari permasalahan ini. Jadi apa yang harus saya lakukan seperti itu. Jadi saya bisa menata diri untuk melakukan apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan saya seperti itu. Semoga usaha Bu Eli dari solusi dari mewujudkan siswa berakhlak mulia berhasil ya. Saya tunggu berita selanjutnya. Aksinya Bu Eli ya. Baiklah, saat ini terima kasih ya Bu Eli ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Eni, menarik sekali perbincangan pada siang hari ini. Saya sudah melakukan observasi terhadap apa yang dilakukan oleh Bu Eni. Yang pertama, saya sudah mendapat gambaran bahwa permasalahan yang dialami oleh Bu Eli adalah masalah akhlak yang ada di kelasnya Bu Eli. Kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Eli yaitu bimbingan konseling. Kemudian Bu Eli akan berkolaborasi dengan teman sejawat dengan akan mengadakan istighosah dan zikir bersama. Kemudian Bu Eli juga berencana akan mengadakan parenting. Seperti itu ya Bu Eni ya. Kemudian dalam waktu dekat rencana yang akan dilakukan oleh Bu Eli tersebut dilakukan dalam minggu ini. Pada momen kali ini apa yang sudah Ibu lakukan, apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses kucing ini sudah sesuai dengan alur tirta yang sudah Ibu pelajari? Ya, saya sudah melakukan alur tirta yang isinya tentang tujuan tadi yang bilang tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah saya lalui itu tadi. Kemudian juga 3 kompetensi coaching sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu present, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya Bu Eni, kompetensi apa yang ingin dengan kembangkan lebih lanjut dari apa yang sudah dilalui dalam proses coaching ini? Ini tentang mendengarkan aktif ya, saya sudah secara aktif mendengarkan Bu Eli sebagai coaching. Kemudian yang kedua saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot itu. Jadi kompetensi yang ini digunakan itu ya Bu Eni ya. Demikian
pada kesempatan kali ini terima kasih atas waktunya, dan saya selaku pribadi mohon maaf atas kesalahan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.